Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sehat semua rekan-rekan mahasiswa. Baiklah, kita akan melanjutkan perkuliahan untuk mata kuliah eh, pelaporan dan monef proyek konstruksi ya. Untuk apa namanya sebagai paket dari kegiatan magang industri ya. Kali ini modul yang kita sampaikan adalah tentang scheduling ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah penjadwalan. Di sini ini juga nanti kaitannya dengan laporan ya. Tujuan modul ini untuk memperkaya laporan magang industri, di mana penjadwalan ini atau sering disebut time schedule gitu ya secara umum, itu adalah suatu bagian perencanaan ya. Jadi secara konsep itu adalah perencanaan menghubungkan antara waktu dan beban beban pekerjaan. Kemudian nanti dia penjadwalan ini terkait dengan kemajuannya. Jadi dia informasi lebih banyak tuh tentang kemajuan sebetulnya ya. Jadi kemajuan proyek seperti apa nanti terkait kepada sumber daya yang ada nanti di mata kuliah sebelah ya, tentang sumber daya tenaga kerja, peralatan, material, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah lingkup penjadwalan itu juga bagaimana kita mengelola waktu ya. Jadi waktu item pekerjaan sedikit berarti pekerjaan ringan waktunya relatif sedikit, pekerjaan berat berarti waktunya diberi lebih banyak. Jadi cara pengaturan ataupun pengalokasian waktu yang proporsional seperti itu ya. Itu adalah secara konsep tentang penjadwalan. Nah, tujuan penjadwalan secara umum pertama tentunya adalah mencari hubungan sebab akibat. Jadi mana pekerjaan yang duluan, misalnya pekerjaan lantai pada bangunan struktur tidak bisa dilaksanakan kalau pondasinya belum. Jadi seperti itu. Jadi mana yang di awal, mana di akhir, mana yang predesesor, mana yang suksesor, mana yang mengikuti. Kalau ini belum, berarti yang lainnya belum bisa begitu ya. Yang kedua, tujuan lain adalah untuk mengetahui lama setiap kegiatan atau durasi ya. Berapa biasanya sebutannya mingguan ya, atau kalau hari kerja begitu. Kemudian mengetahui kapan awal kegiatan dimulai dan kapan itu berakhir. Lalu penentuan sumber daya ya, ini sumber daya yang ada, dan kemudian sebagai alat untuk melakukan evaluasi ataupun istilahnya monitoring ya. Baik, manfaat lain itu ada tentunya memberikan pedoman, lalu prioritas-prioritas kita mana yang lebih utama dan menilai suatu kemajuan dan menghindari pemangsa sumber yang berlebihan dan adanya kepastian waktu serta sarana-sarana yang dapat mengendalikan penjadwalan proyek. Nah, secara umum teman-teman sekalian, metode penjadwalan itu ada tiga ini yang paling terkenal ya, tapi yang paling sering kita gunakan khususnya kita ya di teknik sipil, politeknik dan Banyumas itu dua ini dikombinasikan. Yang pertama namanya itu adalah eh, bar charts ya. Bar charts itu ada diagram balok lah istilahnya gitu ya, tabel ya, tabel, dan kurva S. Kurva S ini adalah suatu kelengkungan yang menggambarkan kemajuan dan nanti biasanya dua ini digabung menjadi satu yang sering kita sebut time schedule ya. Kalau metode lain network diagram, Bapak yakin ini teman-teman mahasiswa udah dapat di mata kuliah manajemen proyek ya. Ada beberapa network diagram itu ya. Ada bisa menggunakan CPM, PDT gitu ya. Jadi kalau biasanya kalau CPM ini kan yang model lingkaran-lingkaran arrow diagram sebutannya ya. Hubungan kausal mana yang belum, mana yang sudah. Kalau yang presiden ini biasanya bentuknya kayak kotak-kotak ya, tabel setiap titik ke titik lainnya ada kotak-kotak gitu ya, kotak informasi. Nah, kalau PERT kalau tidak salah itu berupa seperti garis waktu ya, jadi menggeser-geser mana yang lebih tepat gitu. Nah, tiga ini kita tidak akan ulas karena dia sudah aplikasi praktek ya, praktek penjadwalan, maka nanti akan lebih fokus di kombinasi antara tabel, tabel kegiatan dan kurva S yang ditumpang di atas tabel ya. Baik, untuk yang tabel tadi atau bar chart ya, ini dibuat oleh Glenn dan Fredrik ya. Jadi berupa kayak balok ya. Jadi sumbu X itu adalah waktu, sumbu Y itu adalah item kegiatan. Jadi item kegiatan itu dari atas ke bawah. Kalau X itu waktunya ya. Nah, kemudian nanti ini yang banyak digunakan karena paling mudah dimengerti dan dia merupakan suatu kumpulan kegiatan.
Nah, kelebihannya itu sederhana lah gitu ya, dapat dipantau. Kekurangannya itu dia tidak spesifik nanti mana terkait. Makanya metode lain itu yang arrow diagram, dan itu yang lebih spesifik. Jadi kekurangannya metode tabel ini memang tidak terlihat spesifik hubungannya. Kemudian kalau ada perbaikan itu agak susah memperbaiki kalau sudah jadi ya tabelnya. Dan ukurannya biasanya agak besar gitu ya. Jadi kalau untuk yang spesifik itu kurang detail. Nah, penyusunannya itu tinggal membuat daftar kegiatannya, lalu diurut mana yang duluan, galian dulu misalnya, baru kemudian pekerjaan lantai dasar, baru kemudian pelaksanaan struktur dan seterusnya. Jadi urutan itu jelas ya. Jadi itemnya dibuat list, item pekerjaannya, item kegiatannya dibuat eh, list daftar, kemudian diurutkan mana yang awal, mana yang setelahnya dan seterusnya. Baru kemudian ditentukan. Jadi setiap item itu berapa berapa lama ya satu item kegiatan. Ini contohnya ya, mudah-mudahan terlihat. Ini misalkan ada 10 pekerjaan ya, mulai persiapan, galian sampai finishing ya. Nah, ini ada 10 ya. Jadi daftar ini kemudian baru nanti diurut biasanya. Nah, ini kan kebetulan sudah terurut ini. Persiapan dulu, baru galian, baru pondasi, baru beton pertulang, dan seterusnya ya. Baru terakhir finishing. Kemudian ada keterangan informasi pembiayaan, di mana masing-masing item itu kan ada biayanya dan ada total ya, jumlah ke bawah. Ini nanti bagian bawah menjadi 100% ya. Sedangkan item ini nanti item itu dibagi total. Misalkan ini 1 juta, pekerjaan persiapan 1 juta dibagi 45 juta, berarti 1/45 dikali 100%. Nanti dapat bobot presentasi di sini ya, item pekerjaan. Nah, seperti ini. Jadi maksudnya dia dibagi ya eh, terhadap nilai bangunan tersebut. Jadi tadi yang tadi kalau kita bagi 1/45 jadi 2,2 gitu ya. 2,2%. Tadi ya 1 dibagi 45 dikali 100%, maka kurang lebih ini nilainya sekitar sekian ya, 2,22. Dan seterusnya silakan nanti dihitung mungkin kalau ada apa koreksi dalam kesalahan perhitungan. Sehingga kalau bobot ini kita jumlahkan totalnya adalah 100% yang setara dengan nilai biaya tadi adalah dalam hal ini adalah 45 juta ya. Oke. Nah, kemudian setelah bobot itu dibuat, baru kemudian ada namanya waktu ya. Jadi ini diperkirakan aja nih berapa. Misalkan pekerjaan persiapan 2 minggu ya. 2 minggu cukup ya untuk mobilisasi alat, pembersihan lahan dan seterusnya gitu ya sebelum pembangunan. 2 minggu atau durasi nih misalnya satuannya minggu ya. 2 minggu, yang lainnya 2, 3 macam-macam nih. Gitu. Nah, setelah itu baru kemudian nanti akan di apa namanya di break ya, semacam subnya begitu ya. Jadi biasanya dalam pekerjaan persiapan itu ada galian tanah gitu ya, itu spesifik dan seterusnya. Maaf, biasanya untuk pekerjaan penggabungan ya antara pondasi dan beton bertulang itu ada nanti yang menyambung, galian tanah dan pondasi ada yang bersambung, jumlahkan seperti itu. Kemudian secara umum setelah tadi bobotnya sudah dapat, kemudian durasi dapat, maka kemudian penentuan durasi ini kita plot ke sini kan, misalkan 2 berarti dia 2 2 seperti itu ya. Kalau 3 ya dia di 3. Nah, tadi memang kekurangannya metode tabel ini agak susah apa namanya mengubah terlalu drastis karena sudah berbentuk tabel ya, tidak seperti arrow diagram. Tapi ini memudahkan kita kalau kita asumsinya 3, tinggal mulainya kapan gitu. Logikanya pekerjaan mana dulu nih? Ada pekerjaan kritis kan, pekerjaan lain tidak bisa dilakukan kalau suatu pekerjaan belum selesai. Nah, setelah pekerjaan itu baru kita bisa plot, tambah lagi 2 minggu begitu ya, maka bisa dibagi 22,22 dibagi 2 ya 11,11 begitu ya misalnya. Kalau 3 ya bagi 3 gitu. Nah, ini tinggal nih diurut sampai nanti dia selesai gitu. Baru bagian bawah ini adalah presentasi minggu. Ini dijumlahkan di baris pertamanya semua dijumlahkan dari atas. Sedangkan baris yang kumulatif ini adalah ini penjumlahan dari atas dan samping, gitu ya. Kalau ini atas dan samping, sampingnya 0, berarti dia 1,1 tambah 0 sama dengan 1,1. Kalau sini 2,7 sama dengan 1,6 ditambah 1,1. Seterusnya ke kanan dan bisa di copy secara formula sampai dengan berjumlah 100% ya. Baik, kemudian yang kedua, kombinasi yang kedua adalah kurva S. Metode kurva S ini ya grafik lah pokoknya, bentuknya S, menentukan bobot.
Nah, nanti dia itu akan terkait dengan, maaf, kita lanjutkan ya. Dia terkait dengan pekerjaan persiapan, pekerjaan konstruksi, dan finishing. Biasanya itu akan di bagian persiapan itu biasanya agak landai ya, lambat. Pekerjaan itu agak drastis, kemudian finishing melandai lagi. Jadi agak smooth, naik, dan smooth lagi begitu ya. Jadi tiga proses ini yang dalam kecepatan atau akselerasi yang berbeda ya. Nah, apa saja yang diperlukan oleh kurva S? Kurva S itu ya pertama tadi tadi tabel tadi ya, tabel bar chart tadi yang tadi kita uraikan persen-persen tadi ya. Kemudian itu metodenya gimana dipikirkan, biayanya berapa gitu ya. Kemudian juga urutan-urutannya ya. Urutannya itu seperti apa nanti sesuai dengan karakteristik ya. Nah, prosesnya itu biasanya kita bagi jumlahnya 100%, lalu dibagi masing-masing bobot, kemudian dibagi masing-masing berapa minggu ya. Nanti kita lihat di gambar. Yang penting bahwa komponen yang menyusun kurva S ini ada tiga nih yang sangat penting. Pertama adalah harga dan volume, total satuan pekerjaan dari RAB tadi. Yang kedua adalah nilai bobot satuan pekerjaan. Yang ketiga adalah nilai bobot eh, tiap kelompok pekerjaannya. Sekali lagi, untuk menyusun penjadwalan lingkup AS ini diperlukan tiga komponen penting ini. Yang pertama adalah harga dan volume, kemudian kedua nilai bobot satuan pekerjaan, dan yang ketiga adalah bobot masing-masing kelompok pekerjaan. Oke, ini adalah hubungannya saja. Jadi dari volume RAP ini nanti kemudian ada item masing-masing, ada yang gabungan, tapi dia membentuk kurva S ya. Nah, ini yang tadi yang kita sebut landai dulu, kemudian agak cepat drastis, dan kemudian landai lagi itu ya. Kalau dia posisinya di bawah, itu berarti dia agak terlambat. Kalau posisinya di atas, itu agak cepat proyeknya dari rencana ya. Ini kan rencana yang ini. Yang di bawah lambat, di atas itu nanti lebih cepat. Nah, ini biasanya kurva ini kalau yang rencana itu biasanya ideal. Kalau proyek itu terlambat, berarti dia di bawah nih, misalnya seperti itu ya. Baik. Nah, untuk pemantauan dan seterusnya itu sama ya nanti. Nah, ini adalah contoh eh, gambar yang udah gabungan ya. Jadi yang tabel ini adalah bar chart, tabel ya tadi ya, tabel bar chart. Sedangkan yang kurva S ini adalah kurva yang kita buat, kemudian ditimpa ya, di overlay di sini ya. Jadi kayak transparan, gambarnya dimasukkan di sini. Jadi dia ini adalah kurva S yang sesuai dengan perhitungan bobot ini, dan nanti berapa minggu anunya, jumlah minggunya nanti berapa ya. Kalau dua ya 2,0 bagi 2 1,0 gitu ya. Kalau tiga bagi 3 1,0 1,0 jumlahnya 3 gitu ya. Dan juga kapan mulainya ini juga diatur sedemikian rupa sesuai dengan urutan ini ya. Kalau ini kan item pekerjaan, kelompok pekerjaan, dan ini adalah minggunya nanti. Total seperti tadi, baris pertamanya itu adalah jumlah kumulatif item ini. Yang bawah itu adalah kumulatif dari jumlah atas dan samping. Dijumlahkan terus sampai dengan 100%. Inilah contoh gabungan antara tabel tadi ya, bar chart dengan kurva S yang S-nya itu kita timpa di atas gambar ini, overlay ya. Nah, kemudian biasanya ada lagi informasi yang tadi yang biru sekarang kuning ya. Kuning ini adalah kenyataan di lapangan. Jadi bisa saja misalnya ini pekerjaannya terlambat ya. Jadi ada yang sesuai, ada yang terlambat, ada yang lebih cepat. Ini contohnya lebih agak lambat ya 1 minggu. Ini yang contoh yang sama persis. Ini yang lebih cepat ini. Tapi ini semua dijumlahkan nanti mengikuti yang gambar putus-putus ini. Nah, di sini kita lihat bahwa di sekitar 3 minggu pertama terjadi keterlambatan, garis putus-putus di bawah garis yang hitam. Kemudian yang minggu keempat, 5, dan 6 ternyata garis putusnya udah di atas, artinya dia posisinya lebih cepat, pekerjaan lebih cepat daripada garis yang ideal yang hitam ini. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari penggambaran. Nanti mungkin setelah UTS nanti mungkin bisa didiskusikan tentang bagaimana konsep masing-masing teman-teman mahasiswa magang industri masing-masing. Kalau bisa membuat apa namanya eh, time schedule seperti ini versi buatan sendiri ya, tidak tergantung dengan versi pembuatan dari proyek. Baik, demikian kira-kira penjelasan tentang penjadwalan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.
kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.